Hai, kembali jumpa dengan saya Sonzarni. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari implementasi static routing di MikroTik Router OS. Yang akan kita bahas adalah tentang distance, check gateway, recursive next hop, dan routing policy. Adapun topologi yang digunakan sama seperti topologi di implementasi static routing. Router 1 dan router 3 kita jadikan internet gateway. Jadi di router 1 kita tambahkan modem 1, dan di router 3 kita tambahkan modem 2. Nantinya klien di router 1 akan bisa koneksi internet melewati modem 1, dan koneksi internet untuk klien di router 3 adalah melewati modem 2. Lalu di router 2, karena ada dua internet gateway yaitu router 1 dan router 3, maka di router 2 nantinya kita setting untuk koneksi internet melewati router 1 terus ke modem 1 itu adalah link utamanya. Lalu untuk koneksi internet melewati router 3 terus ke modem 2 itu akan menjadi link backupnya. Di router 1 juga kita akan buat koneksi internet melewati router 2 terus ke router 3 ke modem 2 itu sebagai backup link. Dan bagi router 3, koneksi internet melewati router 2 terus ke router 1 dan ke modem 1 itu adalah backup linknya. Oke, kita mulai konfigurasi masing-masing router. Sekarang saya berada di PC 22 yang terhubung ke router 2. Oke, ini untuk router 2. Lalu kita koneksi juga ke router 1. IP router 1 yang tersambung ke router 2 adalah 10.12.12.1. Oke, ini di router 1. Lalu kita juga buka untuk router 3. IP yang terkoneksi ke router 2 adalah 10.23.232. Oke, ini dia. Untuk mempersingkat durasi tutorial ini, router 1 telah saya konfigurasi sebagai internet gateway. Lalu di router 3 juga telah saya konfigurasi sebagai internet gateway. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi router 2 agar bisa koneksi internet melewati router 1 sebagai link utamanya. Di tabel routing router 2, kita tambahkan routing entry untuk default route. Dengan gateway-nya adalah IP dari router 1 yaitu 10.12.12.1. Apply, oke. Lalu kita tambahkan IP DNS. Masukkan IP dari router 1 juga. Apply, oke. Kita bisa cek. Oke. Kita ping domain. Oke. Untuk backup link kita tambahkan lagi routing entry-nya. Default route, gateway-nya adalah IP dari router 3. Nah, di administrative distance atau pada MikroTik dikenal dengan istilah distance saja, kita buat lebih besar dari link utama. Nah, di link utama distance-nya 1, maka di backup link kita buat harus lebih besar dibanding 1. Misalkan 2 di sini. Apply, oke. Terlihat di sini kita punya dua routing entry dengan destinasi yang sama, tapi nilai distance-nya berbeda. Routing entry dengan distance yang lebih kecil akan menjadi prioritas. Dengan adanya link backup ini, router 2 akan mengaktifkan link backup jika seandainya IP gateway 10.12.12.1 dalam kondisi down. Namun sayang, router 2 tidak bisa langsung tahu bahwa interface gateway tersebut dalam kondisi down. Untuk itu kita aktifkan fitur check gateway pada routing entry yang menjadi link utama ini. Fungsi dari check gateway ini adalah untuk mendeteksi status dari suatu gateway, apakah down atau reachable. Defaultnya check gateway ini menggunakan protokol ICMP atau ping, atau kita juga bisa menggunakan protokol ARP. ARP ini kita gunakan jika router di depannya menerapkan firewall untuk memblokir protokol ICMP. Misalkan di router 1 diaktifkan fitur firewall untuk memblokir protokol ICMP, maka di router 2 kita gunakan check gateway-nya adalah protokol ARP. Check gateway dengan protokol ARP hanya efektif diterapkan untuk gateway yang terhubung langsung. Oke, di sini saya memilih ping saja. Kebetulan router 1 tidak diaktifkan firewall untuk memblokir ping. Apply, oke. Router yang menerapkan check gateway pada routing entry-nya
akan memeriksa status gateway-nya setiap interval 10 detik. Kemudian apabila 2 kali RTO, maka status gateway routing entry tersebut akan berubah menjadi unreachable. Artinya routing entry yang pertama ini menjadi tidak aktif dan pindah ke routing entry yang kedua yang akan menjadi aktif. Selanjutnya kita tambahkan IP DNS. Nah, di sini kita tambahkan IP router 3. Agar kalau koneksinya melewati router 3, IP DNS-nya yang dicari adalah IP router 3. Apply OK. Kita coba ping dari PC 22, yaitu klien dari router 2. Ping 888. Oke, jalan. Ping domain. Oke, jalan. Itu artinya PC 22 sudah bisa berinternet melewati router 2, diteruskan ke router 1 dan selanjutnya ke modem. Kita coba buktikan, kita trace terlebih dahulu ke IP 8.8.8.8. Baris yang pertama ini adalah IP dari router 2, karena ini gateway bagi PC 22. Lalu baris yang kedua ini adalah IP dari router 1, interface yang tersambung ke router 2. Lalu baris yang ketiga ini adalah IP modem dari topologi ini. Bagaimana kalau seandainya koneksi dari router 2 ke router 1 terputus? Kita coba putuskan koneksi ke router 1. Nah, secara otomatis router 2 akan mengaktifkan routing entry yang kedua, yaitu koneksi internetnya melewati router 3. Kita coba buktikan, kita trace. Baris pertama sama, yaitu IP dari router 2. Nah, baris yang keduanya sudah berubah. Nah, baris yang kedua ini adalah IP dari router 3. Dan baris yang ketiga ini adalah IP dari modem wireless yang tersambung ke router 3. Kita coba sambungkan kembali router 2 ke router 1. Nah, sekarang gateway sudah kembali ke router 1, yaitu ke IP 10.12.12.1. Winbox yang koneksi ke router 1 tadi terputus, maka sekarang saya connect kembali. Di router 1 juga kita tambahkan untuk link backup. Tambahkan gateway-nya adalah IP dari router 2, 12.12.2. Lalu distance-nya kita beri nilai 2. Apply OK. Untuk gateway link utama kita tambahkan fitur check gateway. Apply OK. Selanjutnya kita pindah ke router 3. Di router 3 juga kita tambahkan link backupnya. Di gateway-nya kita masukkan IP router 2 yang tersambung ke router 3, 10.23.231. Dan di distance kita beri nilai 2 karena dia tidak link utama tapi adalah link backup. Apply OK. Sementara di link utama kita aktifkan fitur check gateway. Apply OK. Kita bisa simulasikan jika seandainya koneksi dari router 3 terputus ke wireless modem. Misalkan wirelessnya kita nonaktifkan. Nah, sekarang routing entry yang aktif adalah yang link backup, yaitu yang menuju ke router 2. Ini artinya koneksi klien router 3 ke internet melewati router 2, tidak melewati modem wireless. Kembali kita aktifkan interface wirelessnya. Nah, sekarang yang aktif adalah link utama, yaitu koneksi ke wireless modem. Kita telah mengkonfigurasi untuk masing-masing router agar bisa terkoneksi internet baik menggunakan link utama ataupun link backup. Kita juga sudah mensimulasikan jika seandainya router 2 terputus koneksinya ke router 1, sehingga PC 22 untuk koneksi ke internetnya melewati router 3, tidak lagi menggunakan link utama yaitu ke router 1. Kita juga telah cobakan kalau seandainya router 3 terputus koneksinya ke wireless modem, maka router 3 akan melewatkan
koneksi internet dari kliennya menuju ke router 2, tidak lagi menggunakan routing entry utama yaitu yang menuju ke modem wireless. Bagaimana kalau seandainya yang terputus itu adalah koneksi dari router 1 ke modem 1? Apakah klien router 1 bisa koneksi ke internet dan klien router 2 juga bisa koneksi ke internet melewati router 3? Kita cobakan. Kembali kita berada di PC 22 yang tersambung langsung ke router 2. Winbox kita juga telah tersambung ke router 1. Nah, di sini kondisinya link utama masih aktif karena koneksi dari router 1 ke modem belum saya putus. Nah, sekarang kita cobakan jika seandainya koneksi router 1 ke modem diputus. Routing entry untuk link utama menjadi tidak aktif. Sekarang yang aktif adalah routing entry untuk backup link, yaitu gateway-nya ke router 2. Jadi artinya koneksi internet dari klien router 1 itu tidak dikirim ke modem, tapi akan dikirim ke router 2. Nah, sementara di router 2, di tabel routingnya tidak terjadi perubahan apapun. Untuk koneksi internet atau paket untuk menuju ke internet, yaitu destinasi addressnya 0.0.0/0, masih disuruh menuju ke IP yang ada di router 1. Nah, kita lihat efeknya seperti apa. Kita coba ping ke 88. Ini yang terjadi. Kita coba trace. Ctrl C. Di sini terlihat paket dari PC 22 masuk ke router 2, dari router 2 diteruskan ke router 1 sesuai instruksi routing entry yang ini. Sesampai di router 1, paket itu dikembalikan lagi ke router 2 sesuai dengan routing entry yang ini. Demikian seterusnya sampai maksimum 30 hops. Jadi sampai 30 ini terjadi. Bolak-balik paket dari router 2 ke router 1, dari router 1 diteruskan ke router 2 dan seterusnya. Sehingga harusnya paket sampai ke IP 8.8.8.8 ini malah bolak-balik dari router 2 ke router 1, dari router 1 ke router 2 seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena harusnya ketika koneksi router 1 ke modem terputus, router 2 mengaktifkan link backup ini. Tapi apa yang terjadi? Link backup tidak aktif. Yang aktif masih tetap link utama. Nah, bagaimana caranya agar ketika router 1 terputus koneksinya ke modem, yang kita harapkan paket koneksi internetnya menuju ke router 2 dan router 2 mengubah arah paketnya tidak ke router 1 tapi ke router 3, kita akan manfaatkan metode recursive next hop. Routing entry untuk link utama pada router 2 ini hanya bisa mendeteksi koneksi dari router 2 ke router 1. Router 2 tidak bisa mendeteksi koneksi sampai ke modem. Nah, agar router 2 bisa mendeteksi sampai ke modem, maka di router 2 kita buat gateway-nya untuk link utama ini tidak lagi IP dari router yang terhubung langsung ke router 2, tapi kita buat gateway-nya rekursif. Jadi melewati router 1 menuju ke modem. Jadi gateway-nya nanti kita beri adalah IP modem. Agar router 2 tahu bahwa untuk mencapai gateway-nya yaitu IP modem, dia harus melewati router 1. Maka di tabel routing router 2 kita tambahkan routing entry untuk destinasinya ke networknya IP modem dengan gateway IP di interface C yaitu 10.12.12.1. Setelah itu untuk link utama default route, gateway-nya tidak lagi 10.12.12.1 yaitu IP interface C pada router 1, tapi adalah IP dari modem. Lalu target scope-nya kita ubah minimal sama atau lebih besar dari nilai scope. Karena scope-nya bernilai 30, minimal target scope kita beri nilai 30. Kita kembali ke Winbox router 2. Kondisi koneksi router 1 ke modem masih putus, maka backup link yang aktif. Nah, di tabel routing router 2, pertama kita buat routing entry untuk ke modem. Destinasi addressnya adalah network dari modem yaitu 10.26.11.0/24 dengan gateway adalah IP dari router 1.
yaitu 10, 12, 12, 1. Apply, oke. Nah, baru kemudian di link utama untuk default route ini kita ubah gateway-nya. Double klik menjadi IP modem. Lalu target scope-nya kita berikan 30, minimal sama atau boleh lebih besar dari nilai scope. Apply, oke. Nah, sekarang terlihat bahwa untuk default route gateway-nya adalah 10.26.11.254. Ini adalah IP modem yang melewati router 1, yaitu lewat IP 10.12.12.1. Karena ada fitur check gateway dari routing entry ini dia, maka dia akan ngecek IP gateway 10.26.11.254. Dengan interval per 10 detik dia mengirimkan paket ping ke IP gateway. Jika 2 kali RTO maka dianggap gateway-nya down, sehingga routing entry untuk link utama default route ini akan menjadi tidak aktif dan dipindahkan ke link backup, sehingga di sini sekarang paket untuk ke internet tidak lagi dikirim ke router 1 tapi dikirim ke router 3. Oke, kita cek dari sisi klien. Kita coba ping ke IP public. Kita coba trace. Nah, sekarang terlihat bahwa paket dari router 2 diteruskan ke IP 10.23.232. Ini adalah IP dari router 3. Dari router 3 diteruskan ke wireless modemnya. Nah, sekarang kita cobakan jika koneksi dari router 1 ke modem tersambung kembali. Dari router 1 koneksi internet sudah melewati langsung ke modem, tidak lagi ke router 2. Lalu di router 2 koneksi internetnya tidak lagi menggunakan link backup tapi sudah menggunakan link utama. Kita coba cek lagi dari sisi klien. Kita coba trace kembali. Nah, sekarang di baris kedua yang muncul adalah IP address dari router 1, bukan lagi IP 10.23.23.2. Ini adalah IP router 3. Jadi sekarang paket koneksi internet dari router 2 sudah dilewatkan kembali ke router 1 menggunakan link utama ini. Demikian tadi penjelasan tentang recursive next hop. Selanjutnya kita akan membahas tentang routing policy. Untuk pembahasan routing policy, kita akan menggunakan topologi seperti begini. Nah, di router kita memiliki 2 gateway internet. Kita bisa membuat 2 jalur untuk LAN yang berbeda segmen, dan masing-masing LAN akan memiliki jalur tersendiri. Misalkan ada 2 LAN ini, yaitu LAN 1 dengan network addressnya 192.168.11.0/24 dan LAN 2 dengan network addressnya 192.168.260/24. Nah, untuk LAN 1 akan menggunakan koneksi internet melewati modem 1. Lalu untuk LAN 2 akan menggunakan koneksi internet melewati modem 2. Nah, untuk ini kita bisa mengaturnya pada route policy. Oke, kita cobakan pada MikroTik Router OS. Sekarang kita berada di PC yang tersambung di LAN 2. Kita buka Winbox. Kita koneksi ke router board kita. Router board ini telah saya beri IP address untuk semua interface yang digunakan. Kita akan menggunakan 4 interface, 2 interface untuk tersambung ke modem dan 2 interface yang akan tersambung ke local area. Kita akan konfigurasi router ini agar bisa menjadi internet gateway dengan tersambung ke 2 buah modem. Lalu untuk kliennya ada 2 segmen LAN yang berbeda. Oke, kita mulai. Kita tambahkan IP DNS. Nah, di IP DNS kali ini saya memasukkan IP dari Nawala, yaitu 180 131 144 144. Lalu untuk sekundarinya 180 131 145 145. Jangan lupa allow remote request di checklist, apply, oke. Lalu NAT, IP firewall NAT. Karena modem kita ada 2, maka NAT-nya juga ada 2. Chain source NAT, out interface modem 1,
action masquerade, apply OK, tambah lagi, chainnya masih source NAT, out interface-nya sekarang modem 2, actionnya masquerade, apply OK. Lalu untuk di table routing gateway-nya kita akan buat dua. LAN 1 kita akan arahkan keluar menuju ke modem 1, sementara LAN 2 akan kita arahkan menuju ke modem 2. Untuk itu kita tambahkan rule untuk root policy-nya. Di baris source address kita ketikkan network address dari LAN 1 /24, lalu di baris table kita beri nama LAN 1, apply OK. Selanjutnya kita buat routing policy untuk LAN 2. Di baris source address ketikkan network address dari LAN 2 192.168.0/24. Di baris table ketikkan nama LAN 2, kita beri nama LAN 2, apply OK. Baru kita buat gateway untuk masing-masing LAN ini. Tambah gateway yang pertama adalah untuk modem 1 10.12.12.1, ini IP modem. Lalu di routing map pilih LAN 1, apply OK. Selanjutnya untuk LAN 2 kita buat gateway-nya. Gateway-nya 10.23.23, ini IP modem 2. Lalu di routing map pilih LAN 2, apply OK. Dua routing entry dengan destinasi address yang sama bisa aktif secara bersamaan karena kita telah membuat policy atau kebijakan bahwa masing-masing routing entry tersebut melayani source address yang berbeda. Routing entry yang pertama ini untuk paket yang berasal dari LAN 1 dengan source addressnya 192.168.11.0/24. Sementara untuk routing entry yang kedua ini adalah untuk melayani paket yang berasal dari LAN 2 dengan source addressnya 192.168.260/24. Oke, sekarang kita coba cek dari PC klien LAN 2 ini. Paket dari PC diteruskan ke router, ini adalah IP router. Lalu dari router, paket diteruskan ke modem 2. Kita bisa tahu ke modem 2-nya karena 10.23.23.2 ini adalah IP modem 2. Oke, kita cobakan kalau dari klien LAN 1. Demikian tadi pembahasan kita tentang implementasi static routing di MikroTik Router OS dengan materi distance, check gateway, recursive next hop, dan routing policy. Terima kasih.